Sebenarnya konsep desain keseluruhannya sih rumah tumbuh, interiornya sih lebih ke Skandinavian. Mas, maaf, ini bukan kafe. Duh, ini bukan kafe. Bukan. Saya mau kerja, Mbak. Bukan host. Ini ya, oh, Mbak Nisrina. Iya, betul. Ya. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Yuk, masuk langsung. Oke, kita masuk. Ayo. Turun langsung aja ya. Iya. Kembali lagi di acara Takolab. Di Takolab kali ini, saya berada di kota Bandung. Di mana? Di rumah NM House. NM House? Kafe atau rumah? Kafe atau rumah? Rumah yang sangat unik sekali dengan luasan 112 meter persegi, tapi sudah didesain dengan sangat unik. Yuk, sama-sama kita ke dalam untuk ngobrol sama ownernya dan ngebahas desainnya sedikit. Come on! Silahkan masuk. Wah, keren banget, Mbak. Terima kasih. Ini luasnya berapa ya? Luasnya ini 112 meter persegi. 112 meter persegi. Iya, lebarnya 6 meter, ke belakangnya 18,7 meter. Lebarnya 6 meter? Iya. Cuman kayak satu ruko aja, tapi kayak lega banget. Mungkin karena ini konsepnya open space ya. Open space. Jadi kita emang pengen begitu masuk rumah itu terasa lega, nyaman, seperti itu. Banyak kaca. Iya, banyak bukaan kacanya. Supaya Konsep desainnya apa? sebenarnya konsep desain keseluruhannya sih rumah tumbuh, tapi kalau untuk tata ruangnya kita memang inginkan open space dan banyak cahaya dan udara alami. Oke, desainnya? Interiornya sih lebih ke Skandinavian. Dapat dari mana tuh inspirasi dapat mau pengen Skandinavian? Saya dan suami itu senang banget lihat rumah-rumah di daerah Denmark gitu ya Mas ya, yang style Skandinavian. Nah dari situ kami terinspirasi lah. Nah, ini ruangan. Ini kitchen. Ini kitchen. Kitchen area. Kita konsepnya emang open kitchen, jadi kan antara kitchen, living area sama dining area ini jadi satu kesatuan. Karena kan jadi misalkan aku lagi masak, terus suami lagi nonton TV, anak lagi main, bisa terlihat semua aktivitasnya. Jangan ada pembatas ya? Iya. Sengaja begitu. Sengaja. Tonnya apa nih? Apa warnanya? Moodnya bagaimana? Oke, kalau kami itu suka natural and netral palette. Jadi kami pilih warna-warna netral, warna-warna tone hitam, putih, abu, dan warna natural kayu. Nah kebetulan memang kami suka dengan warna kayu yang dark, yang gelap. Jadilah seperti ini color palette. Materialnya ini HPL pasti ya? Iya, ini HPL. HPL Taco. Betul, HPL Oke. Taco. Jadi emang konsepnya si kitchen ini kita pengen clean ya, dan semuanya kita maksimalkan storage untuk ruang penyimpanan barang-barang dapurnya. Untuk storage yang di belakang, Mbak? Nah ini juga nih, ini kita sebutnya ini coffee pantry lah. Coffee pantry. Iya, di sini biasanya kita bikin minuman, ini dispenser, ini stok minumannya, ini ada stok oke. galon, terus ini ada storage untuk alat kebersihan. Jadi semuanya kita dikumpulkan, simpan di iya, sini. kulkas. Fungsinya berarti dimaksimalin ya? Betul, sebisa mungkin. Karena untuk- space-nya kecil. Betul, sebisa mungkin kita bikin ruangan jadi efektif gitu. Jadi clean semuanya. Nice. Ruangan? Ini living area. Living area. Iya, biasanya kita ini tempat yang sering buat kita kumpul keluarga, atau kalau ada teman juga kita duduk-duduknya di sini. Karena kan kita nggak ada ruang tamu di dalam ya. Adanya tadi kan di teras ya. Di sini di terasnya udah cukup nyaman sih untuk ngumpul. Iya. Ya, kalau ini indoornya ya. Iya, berarti. itu outdoor, ini indoornya. Terus ini dining area. Dan yang area untuk Jadi makan. makan. Konsep desainnya sama, ini Skandinavia juga. Materialnya apa nih, Mbak? Materialnya sih ini pakai kayu solid sih kita Kayu solid untuk semua. furniture-nya. Dan moodnya, tone-nya tetap abu-abu sama kayu. Iya, netral palette. Netral palette lagi. Betul. Oke. Dipisahkan dengan taman. Ini inner court. Inner Court. court, oke. Oke, jadi Bisa dispesifik lagi? boleh. Jadi
Khususnya kami tuh pingin punya ruang terbuka hijau tapi yang di dalam rumah, jadi tetap privasinya tetap terjaga. Jadilah kita bikin ada taman di dalam rumah ini, inner court, yang mana ini juga bisa jadi sumber cahaya dan udara alami untuk semua ruang. Ya, jadi semua ruang kan terhubung ke inner court ini. Oke, dan ini tempat ini cleaning. untuk laundry room area, tapi terbuka lagi ya, balik lagi open space lagi. Iya, open space. Di sana? Di sana ada kamar tidur. Oke, boleh lihat? Boleh, silakan. Wah, ini bener. Udaranya masuk, sama cahayanya juga langsung masuk dari luar. Betul. Dari yang seperti Mbak bilang, dari Inner court. Inner core itu wajib saya harus hafal. Bahasa baru tuh. Nah, ini konsepnya sama Skandinavia. Saya lihat moodnya apa nih, Mbak? Sama sih, ini natural and neutral palette juga. Jadi kita tetap pakai warna-warna netral dengan perpaduan kayu. Kayu, coklat, hitam, betul. putih juga dindingnya. Iya. Materialnya ini ada solid wood, ada juga dari HPL. Ini kita bikin custom. Lalu ini finishing lantainya kita pakai vinil. Vinil dari Taco. Betul. Oke. Nah, ini agak sedikit empuk karena memang iya, ada lapisan spons di bawahnya. Oh, sengaja biar memang empuk. Feelingnya dapat iya, itu ya, feelingnya warm. Jadi kalau yang tadi di depan kan kita feelingnya kan cold gitu ya. Iya, betul, dingin. Nah, kamar ini untuk ruangan-ruangan dalam kita memang pakai vinyl supaya kesannya lebih warm gitu. Oke. Dan tadi luar saya lihat ada yang aneh sedikit sama tangga. Boleh kita lihat lagi? Oke, boleh. Nah, ini loh Mbak, tangga ini nih yang aku mau tanya. Ini kuat nggak? Kuat. Kuat ya, sebentar ya. Coba aja. Oke, kuat. Ini konsepnya apa dan kenapa dibuat kayak begini? Dan ini atasnya kemana? Jadi ini sebenarnya rumah ini konsepnya adalah rumah tumbuh. Jadi sebenarnya rumah ini sudah didesain untuk 2 lantai, namun ini sekarang kita bangun bertahap. Jadi ini masih 1 lantai. Di atas nanti akan ada kamar utama sebenarnya di atas, Mas. Sementara kamar utama tadi di bawah. Iya, sebenarnya ini kamar tamu sih nantinya. Oh, nantinya ini kamar tamu, lalu di atas ada kamar utama, ada walk-in closet, ada kamar mandi, kamar anak juga. Terus ada musola atau kamar serbaguna, lalu ada service area. Jadi nanti laundry, setrika akan di atas. Nah, kalau ini apa? Kamar mandi. Kamar mandi, nyambung sama ruang tamu nanti akan Iya. datang. Sementara dipakai buat kamar mandi utama jadinya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Mbak arsitek kan? Betul. Ruang kerjanya di mana? Ada di depan. Oh, di depan? Iya, di depan tadi. Di dekat kafe tadi. Di dekat kafe. Ayo kita masuk. Nah, ini dia home office kita. Aduh, nyaman banget. Nyaman ya, Mas ya? Aduh, dingin lagi. Nyaman ya lantainya? Iya, dingin. Iya. Nah, ini saya merhatiin beda nih sama yang tadi. Oh iya, jadi kalau color palette yang di dalam tadi kan furniturnya kayu gelap ya. Kalau ini kita pakai kayu muda, lalu lantainya gelap, terus dindingnya abu-abu. Kenapa? Kita pengen bikin ambience yang berbeda untuk si office ini. Biar lebih nggak stres kali ya. Iya. Dan dalamnya juga pakai material HPL, betul. Vinil lantai, Vinil Taco. Ini semua barang-barang suami berarti? Iya, yang ini barang suami. Mada Rian Hadi. Betul. Wow, the best content creator, keren. Ini atas pencapaiannya apa Mbak, kalau boleh tahu? Iya kan, suami kan memang suka bikin konten kan melalui sosial medianya. Lalu ini dapat award dari si berkreasi netizen fair. Betul. Oke, sayang suaminya lagi nggak ada, kalau nggak saya aja ngobrol. Iya. Oke, di luar nyambung sama dengan kafe yang tadi ya? Oh, bukan kafe, Bukan Mas. kafe. Ini apa ya, halaman. Ini ada pohon mangga. Itu pohon mangganya udah ada dari existing, dari Nggak awal. dipotong? Nggak ditebang. Sengaja buat peneduh si halaman ini. Jadi kalau misalkan kita kerja terus penat mau refreshing sebentar, kita bisa duduk di sini, nongkrong di sini. Saya gitu. tadi kerja di sini diusir. Oke Mbak, thank you banget. Kita ke dalam dong, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Yuk. Nisrina apa kepanjangannya Mbak? Nisrina Dia Lutfi Fatina. Wah, panjang. Founder dari Sudut Ruang. Tuh. Udah berapa lama berdiri?
Sekitar 3 tahun. 3 tahun berarti 2019. Betul. Proyek apa aja sih yang sering dikerjakan oleh Sudut Ruang? Seringnya sih residensial, rumah-rumah pribadi gitu. Tapi ada juga beberapa proyek yang komersial juga. Oke, tapi kebanyakan memang residensial. Iya. Komersialnya apa aja yang biasa dikerjain? Ada butik, coffee shop, klinik kecantikan juga ada. Oh, oke. Itu komersialnya. Pernah ngerjain office? Office, ada juga office. Oh, pernah. Iya. Tapi kebanyakan residensial. Berapa persen kira-kira Betul. residensial dikerjakan? Kira-kira 80% lah Oh, residensial, iya. Setahun terakhir, proyek-proyek berapa banyak yang sudah dikerjakan sama Sudut Ruang? Kira-kira sih sekitar 20 ya. 20. Dikerjakan sendiri? Ada tim. Oh, Iya, ada tim lainnya. Iya. Tantangan terbesar nih, harus ditanya. Selama menjalankan studio Sudut Ruang ini, apa kira-kira? Oke, jadi kan awalnya saya membangun Sudut Ruang ini kan karena saya seorang wanita, jadi berpikir untuk mau mengasuh anak kan ke depannya. Jadi saya ingin kerja yang lebih fleksibel untuk saya, jadi saya bisa atur waktu antara keluarga dan karir. Tapi pada kenyataannya itu juga jadi tantangan buat saya kan. Karena untuk membangun studio sendiri kan nggak mudah ya Mas ya. Harus manage waktu, manage tim, manage project. Jadi ya ada konsekuensi dari keputusan yang saya ambil ya. Dari awal tadi ini rumah sudah ada dari Instagram. Misalnya gimana terbentuk Instagram itu menjadi banyak followers itu gimana sih Mbak? Oke, jadi sebenarnya baru malah si akun Instagramnya ini tuh baru. Jadi kita sering share-nya itu melalui akun pribadi karena kan kita memang suka bikin konten ya, suka tentang lifestyle, daily life gitu kan. Nah setelah kita cerita nih soal pembangunan rumah, orang ternyata tertarik, teman-teman tuh tertarik banget sama pembangunan rumah ini. Jadi kita sekarang bikin akun yang khusus untuk membahas si rumah ini. Oh, jadi prosesnya lebih terstruktur lah, ya memang itu fokusnya untuk orang yang emang pengen tahu cerita tentang rumah kita. Gitu. Oke, sebagai pasangan muda nih yang baru, ada saran mungkin pada pasangan muda semua yang di Indonesia nih, yang seperti kayak Mbak Nisrina. Pekerjaannya menumpuk, tapi ada baby, tapi juga ngurus suami, belum rumah tangganya di sini, gimana Mbak? Tipsnya mungkin komunikasikan dengan antara suami dan istri itu perlu ya, karena kan kita akan bekerja sama, itu berarti kuncinya komunikasi, lalu time management, dan ya jalani aja ya Mas. Kalau kebanyakan mikir malah nggak jalan-jalan sebenarnya. Jalanin aja itu maksudnya pelan aja lah ya Mas. Iya, gitu. jalan aja, jalanin aja. Baik Mbak Nisrina, thank you banyak untuk bisa diajak tur ke dalam rumahnya yang keren banget ini. Dan ngobrol-ngobrol sedikit tadi mengenai desain dan sedikit kehidupan. Jika ingin melihat proyek-proyek dari Sudut Ruang, bisa lihat di mana Mbak? Di Instagramnya @sudut_ruang. Lalu kalau mau lihat tentang cerita rumah ini bisa di @nmhouse.id. nmhouse.id. Betul. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id. Subscribe juga YouTube Tako di Tako ID untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi Saputra dari NM House. Pamit undur diri. Saya Nisrina Nadia. Berbeda-beda tetapi tetap Tako. Make that change.